tanamkan bahwa di dalam trading itu tidak untuk cepat kaya, ya, tetapi membangun bisnis, membangun sistem dulu, ya, bangun sistem dulu yang kuat, skill kita kuasai, maka seiring waktu dalam perjalanannya itu nanti akan menemukan tingkat kenyamanan kita. Kalau fokus kita pada profit, makan sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Masih di kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjawab pertanyaan teman-teman netizen yang selama ini sudah disampaikan ke meja redaksi kami. Hari ini kita akan coba kembali untuk menjawab pertanyaan itu satu demi satu, ya. Nanti yang belum tercover pertanyaannya dengan jawaban kita, nah, silakan nanti diingatkan kembali, bahkan mungkin bisa chat ke tim kami, ya. Baik, pertanyaan. Maaf kalau boleh tahu, pakai broker apa, Pak? Oke, pakai broker apa, ya? Jadi ini dalam tanda petik saya tidak mempromosikan atau mengajak teman-teman, karena menjawab pertanyaan yang disampaikan broker yang saya pakai. Saya ada pakai sekitar 4 broker, ya. Yang pertama ada FBS, kemudian Agnes, kemudian ada Okta, kemudian yang di dalam negeri kita pakai namanya Monex atau MIFX, ya. Jadi semuanya kita pakai untuk kepentingan kita, jadi bukan untuk yang lain. Tentu masing-masing ada akun yang dimana kita bisa gunakan dan buat keseharian kita, ya. Lumayan, kita tidak terlalu muluk-muluk, yang jelas untuk kita sudah lebih dari cukup, kira-kira begitu, ya. Mungkin terkait dengan broker yang lebih detail, kita bisa teman-teman bisa lihat di websitenya www.globalkisawah.com. Nah, di situ bisa dipilih yang mana yang paling teman-teman cocok dan sesuai dengan style teman-teman semuanya. Pilihan banyak, kemudian ada juga penawaran-penawaran tertentu, silakan dipelajari semuanya. Catat di sana, kemudian kalau perlu di browsing, tanyakan. Kalau misalkan nanti recommended, silakan dipakai, ya. Kira-kira seperti itu. Yang lain mungkin? Pak, mau tanya, saya setiap scalping selalu nggak tentu pipsnya, kadang 20 pips, kadang 30 pips. Mau tanya Pak, standar profit dalam scalping di pair XAU USD berapa, ya? Oke, scalping ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat, ya. Tetapi pipsnya tentu kecil, ya. Ada yang menggunakan 20, ada yang menggunakan 30, 50, bahkan sampai 100. Dan tidak bisa fix di angka-angka itu, memang. Kita harus menyesuaikan kondisi dinamika, kondisi pasarnya seperti apa. Ada kalanya ketika kita melihat ada perubahan harga yang signifikan, sementara posisi kita berhadapan pasar yang berpotensi melawan arah, maka lebih baik kita close walaupun tidak sampai ke target kita. Karena pada dasarnya scalping itu, ya, mengambil peluang-peluang kecil naik dan turunnya. Ketika sudah mendapatkan keuntungan, ya kita close. Kemudian nanti kita lihat peluang lagi, kita close, tutup lagi, kita entry lagi, dan sebagainya. Seorang scalper membutuhkan waktu yang panjang, membutuhkan tenaga yang ekstra, kan harus betul-betul lebih banyak mengamati. Tentu target yang kecil inilah biasanya seorang scalper ini lebih banyak berhasilnya, ya. Tentu dengan catatan sudah menguasai, sudah punya pengalaman, dan tingkat psikologinya sudah terkontrol dengan baik, ya. Oke, ada lagi? Kunci utama untuk membentuk karakter menjadi seorang trader itu apa, Pak Wijaya? Kunci utama membentuk karakter seorang trader, kunci utama adalah punya mental yang kuat. Karena trading itu berkaitan dengan mental. Mental yang kuat itu dibentuk dengan banyak latihan. Mental yang kuat itu dibentuk dengan banyaknya pemahaman yang kita punya. Harus banyak teori yang kita banyak pelajari dulu. Banyak hal, aspek berkaitan dengan trading itu, apakah platform, apakah
technical, apakah fundamental, apakah risk management, apakah psikologi, semuanya kita pelajari dulu. Termasuk di sana secara teknikal tadi yang utamanya bisa memberikan probabilitas arahnya itu mau kemana. Kalau itu sudah terbentuk, maka berikutnya adalah tanamkan bahwa dalam trading itu adalah bisnis. Dalam bisnis itu harus realistis. Apa realistisnya? Seorang pedagang, seorang pebisnis dia harus punya modal yang cukup. Yang kedua, harus siap resiko dan siap untung tentunya. Ini yang harus kita pertimbangkan. Kalau kita pengen untung yang besar, maka perbesar modal kita. Kalau kita pengen resiko yang kecil, maka tekan sekecil-kecilnya modal kita. Kemudian harus realistis tentunya, ya. Kita punya skill sampai di mana? Kita punya modal seberapa? Jangan kita mau menang sendiri, jangan kita mau enak sendiri, kita punya modal kecil, pengennya untungnya gede dalam waktu yang cepat lagi. Maka hal seperti ini harus dihindari, biar mental kita tidak jatuh. Karena mental itu di awal kalau sudah drop, semangatnya sudah kendor, cara berpikir sudah tidak rasional. Tanamkan bahwa di dalam trading itu tidak untuk cepat kaya, ya, tetapi membangun bisnis, membangun sistem dulu, ya, bangun sistem dulu yang kuat, skill kita kuasai, maka seiring waktu dalam perjalanannya itu nanti akan menemukan tingkat kenyamanan kita. Kalau fokus kita pada profit, makan sulit, maka fokuskan pada proses. Proses apa? Proses pemahaman, proses pembelajaran, proses latihan, dan sebagainya, sampai akhirnya kita memahami, oh ternyata trading itu seperti ini. Ternyata tidak cukup kita buy dan sell, harus banyak diperhatikan, menganalisa. Oh ternyata menganalisa tidak cukup, harus tahu resikonya, harus bisa menempatkan di mana kita menempatkan titik paling menentukan, di mana kita bisa keluar dari zona yang betul-betul membahayakan. Yang selanjutnya perlu juga kita belajar untuk bersabar. Bersabar itu apa? Bersabar menunggu peluang. Peluang itu bagaimana? Kita tahu peluang di market tentu kalau kita memahami secara teknikal, probabilitas. Kemudian kita juga memahami secara fundamental, secara berita. Ada isu-isu apa di dunia sana? Di luar sana ada isu apa? Berkaitan dengan tentu dengan pair yang menjadi pilihan kita. Kemudian jangan menganggap kalau di dalam analisa itu selalu benar, selalu valid, selalu akurat. Tidak ada satu analisa pun yang paling valid. Semuanya butuh pemahaman, semuanya butuh antisipasi. Bahkan seorang George Soros pernah mengatakan keberhasilan dalam trading itu tidak diukur dari analisa kita, dari kemampuan baca kita, tetapi selalu mau memperbaiki kesalahan kita, selalu memperbaiki dari yang kita alami, kegagalan kita selalu kita koreksi, dan kita berusaha untuk maju, berusaha untuk memperbaiki yang menjadi lebih baik lagi. Kira-kira begitu ya. Jadi kuncinya mental kita harus kuat, fokus pada proses, kemudian harus realistis ya. Jangan pengen menang sendiri, pengen profit besar dalam waktu yang cepat, akan sulit di dalam mendapatkan konsistensinya. Oke, berikutnya. Pakai indikator apa buat mencari tahu ring harian, Pak? Ada banyak sekali ya. Kita mungkin bisa menggunakan pakai price action juga bisa, pakai MACD juga bisa. Jadi moving average, divergent, convergent juga bisa di sana. Jadi ada banyak indikator ya. Kalau mungkin membutuhkan indikator terkait dengan terkait dengan cara mengetahui apakah support resisten, apakah range, itu bisa nanti ditambahkan indikator. Tetapi tentu indikator itu tidak cukup ya. Kita harus betul-betul memahami secara teknikal juga. Ada banyak indikator. Kalau mungkin teman-teman menghendaki, kita bisa kasih
indikator itu semuanya free ya. Ada banyak sekali indikator yang semuanya nanti bisa diterapkan, dan kalau kita sudah memahami secara teknikal ya setidaknya bisa membantu ya. Terkait dengan indikator ini silakan nanti ajukan ke tim kami, nanti kita akan berikan linknya untuk download secara gratis. Oke, berikutnya. Bapak Wijaya, mohon saran situs trading yang legal di Indonesia apa? Situs trading yang legal ya buka aja Bapepti ya, di situsnya Bapepti. Jadi di situ ada banyak sekali broker yang sudah terregulasi ya, di websitenya Bapepti ya, silakan di browsing. Nah, di situ ada listnya, semuanya sudah terregulasi. Oke.